Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Eko. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Beberapa wawancara yang belum saya sampaikan Pak Eko, supaya nantinya saya ingin mengetahui, mengidentifikasi tentang kasus-kasus yang pernah Pak alami selama memimpin di sini sudah berapa tahun. Jadi di sini ada pertanyaan yang pertama, selama ini Bapak bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau skema? Jadi gini Pak Nihan, ini dilema etika maupun juga moral. Kasus ini ya memang terjadi di kalangan siswa kita, ya kan? Jadi memang kadang kita dengan situasi yang sangat menyulitkan kita itu kasus benar dan benar perubahan dilema etika, dan kasus juga yang dinamakan juga moral itu sudah bisa muncul di sekolah kita juga, karena ya dalam situasi yang memang terjadi benar dan salah, benar atau salah. Ya. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak mengalami keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ini yang sama-sama benar atau sama-sama menilai kebenaran? Ya, jadi memang kasus semacam ini memang kita harus berhati-hati dalam menyelesaikannya sampai nanti merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Dan siswa harus betul-betul kita posisikan sebagai anak yang tidak bersalah, karena dia dalam proses belajar, ya. Dan harus kita tinjau ini secara mendalam, harus kita butuh fakta yang cukup sehingga nanti dalam pengambilan keputusan memudahkan kita dan juga tidak merugikan, ya, dan merugikan, mestinya tidak merugikan anak. Kemudian untuk tidak merugikan keputusan, ada efektif apa yang Bapak ambil keputusan pada kasus dilema etika? Jadi memang semuanya harus diselesaikan dengan perencanaan sistematis terukur dan nanti dapat dilaksanakan. Nanti langkah-langkahnya yang memang kita harus identifikasi awal kasus tersebut, apa kejadiannya, kemudian siapa yang terlibat dalam kasus itu, apa itu, dan pelanggarannya apa yang harus kita identifikasi. Jadi yang kedua, kita perlu kolaborasi semua yang terlibat dalam berdasarkan itu. Dan ini kalau salah pidana nanti tidak hanya guru, wali kelas, BK, dan juga mudah-mudahan perlu ada dari warga, kepala sekolah, atau pihak-pihak lain juga, sesama siswa juga perlu kita libatkan. Jadi kita akhirnya memperoleh data yang cukup, ya, dan valid, ya. Kemudian berdasar dari semua data yang masuk, semua masukan, dan kita analisis, kita cermati, dan kita diskusikan, ya, untuk mengambil keputusan terhadap kasus itu. Ini nanti jika datanya cukup, faktanya lengkap, ya, baru kita nanti ambil keputusan terhadap kasus itu. Kemudian untuk tantangan dalam mengambil keputusan mesti ada suatu tantangan dalam mengambil keputusan itu apa saja, Pak? Iya, tantangan itu kan muncul dari memang tadi, ya, kita mengambil keputusan dari berbagai pendapat. Pendapat itu ada yang juga bertolak belakang, ada yang sependapat, ya. Ini memang menyamakan persepsi kita terhadap kasus itu kadang
belum tentu belum tentu sama. Jadi memang kita tadi harus betul-betul memperoleh fakta yang cukup, yang valid, data yang valid, sehingga betul-betul nanti pemeriksaan tersebut bisa maksimal dan tidak merugikan bagi yang menjadi korban dari masalah itu. Jadi memang harus betul-betul kita cermati betul, kita analisis ya. Dan memang pendapat itu kan belum tentu semuanya benar. Dari semua pendapat kita ambil yang pendapat yang mengarah pada penyelesaian kasus itu. Ini memang tadi tantangannya yang munculnya pendapat yang berbeda dengan keputusan yang kita ambil. Kemudian cara-cara menyelesaikan nanti pendekatan secara profesional atau langkah-langkah Tapi sudah saya sampaikan, jadi memang penyelesaiannya ya memang usahakan pertama bersama keluarga dulu ya, sampai ini kita selesaikan dengan melibatkan lembaga hukum lainnya. Jangan sampai kasus sudah sampai keluar, jadi harus diselesaikan internal di dalam dulu. Kalau dan berusaha selesai di dalam, jangan sampai kasus ini keluar. Segera ditangani dan tidak menimbulkan masalah-masalah di kemudian hari. Yang penting ini tidak boleh merugikan. perlu waktu kan untuk juga menyelesaikan pendekatan profesional. Ya, profesional. Jadi kalau faktanya sudah cukup ya, yang sudah ada lengkap, jadi kita segera untuk menyelesaikan kasus. Dan memang harus ya, secepat-cepatnya. Jangan sampai ditunda sampai berlama-lama ini, tidak sampai berlama-lama ya. Itu nanti malah menjadikan orang yang terlibat dalam kasus itu tidak percaya terhadap penanganan sekolah, tidak menjalankan sekolah. Ya. Kemudian di sini ada pertanyaan apa mungkin dari warga yang nanti bisa membantu bapak bisa tadi. Ya memang itu karena kasus itu kan memang utamanya dari siswa ini yang paling dekat siapa? Yang dekat kan berarti ada guru, ada wali kelas, kemudian ada guru BK, ya kan? Kemudian juga kita melibatkan wakil kepala sekolah, juga kita libatkan ya dalam kasus itu. Sehingga dari fakta yang diperoleh itu dari masukan itu nanti bisa kita ambil kesimpulan terhadap kasus itu dan kita perlu ambil keputusan terhadap kasus itu. Siapa? Yang terakhir Pak ini mungkin identifikasikan saja permohonan yang kita rujukan dari hasil wawancara kita, mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan apa yang membuat Bapak ambil. Ya, jadi memang kasus sekolah itu ya banyak sekali ya, sering muncul dalam anak itu tentang belajar. Tapi harus betul-betul nanti dalam benar kasus itu harus mempertimbangkan segala hal. Jadi banyak faktor yang harus kita pertimbangkan. Dan memang data-data tentang kasus itu, fakta yang masukan dari berbagai pihak harus kita cari dan kita cermati betul, kita analisis ya, dengan memperoleh data yang paling dalam pengambilan keputusan. Penting dalam harus hati-hati ya, dalam kasus ini dan tidak merugikan, sampai merugikan anak dalam kasus ini. Ya terima kasih Pak atas wawancara hari ini. Ya, semoga Pak tetap istiqomah di sini dan juga mendapatkan sudah yang baik dan sudah diistiqomahkan dan juga penting sekali sudah punya prestasi selama ini banyak sekali ya. Mulai di sini sudah dibantu Pak prestasi anak. Biasa terima kasih Pak. Saya selanjutnya demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, calon guru penggerak Angkatan 10, Ivan Budianti dari Kabupaten Jepara. Di sini ditemani rekan saya yaitu Pak Abdul Niam, calon guru penggerak Angkatan 10 juga dari Kabupaten Jepara dari SMP Negeri 3 Jepara. Kita ini mohon izin Pak Ron satu wawancara berkenaan dengan etika di Lima. Artinya mohon bantuan untuk tugas kami untuk diupload segera mungkin. Nanti minta waktu untuk panjenengan. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak atau rujukan moral? Ya, pengertian dilema etika sendiri itu apa? Dilema saya juga belum tahu. Iya. Mungkin bisa dijelaskan dulu. Iya. Karena saya nanti barusan saya bisa fakta-faktanya bisa menjelaskan. Iya. Definisinya sendiri itu masih belum ada. Iya. Ketika nanti dilema etika itu ketika Bapak menghadapi suatu masalah dari situ itu benar lawan benar. Ketika yang mana yang pertimbangan yang Bapak harus lakukan seperti apa? Etika. Ya salah satunya itu yang harus pendalaman. Iya. Kita perlu project dari A, kemudian ke B, dari pihak A, B, C yang netral. Kemudian kita simpulkan, kita cari akar permasalahannya, kesalahannya di mana, solusinya. Siapa? Cara berpikir. Kemudian Bapak bagaimana untuk keputusan yang diambil sekolah Bapak itu dalam mengidentifikasi masalah yang ada. Untuk mencari solusi tadi, jadi setelah kita mengidentifikasi kosmetisnya bagaimana, kemudian kita cari dengan bahasa sekarang itu win-win solution. Jadi yang paling sedikit resikonya, yang menguntungkan banyak pihak, dan yang paling tidak menimbulkan masalah. Kemudian setelah itu pertanyaan ketiga, langkah-langkah prosedur yang dilakukan ada identifikasi. Nanti bagaimana Bapak untuk melaksanakan selama ini hal-hal yang dari usaha-usaha tersebut apakah sudah berjalan di sana? Sudah. Kemudian apakah sudah efektif Pak mengambil keputusan semacam itu kasus-kasus di rumah yang selama ini apakah Bapak itu sudah sebelum memutuskan sudah di ada jabatan dulu yang dibentukkan? Ya, pertama kita punya asumsi dulu. Oh iya. Asumsi dulu, setelah cross check kita berikan orang percaya, kemudian kita putuskan. Ini jangka waktunya Pak, atau mungkin ada yang langsung sesaat atau perlu jangka menengah, jangka panjang? Ya, tergantung pada permasalahannya. Pada permasalahan itu yang sangat penting, sangat penting harus cepat selesai, atau permasalahannya standar kontekstual. Iya. Tergantung pada jenis permasalahannya, efek permasalahannya jika itu dibutuhkan. Artinya kira-kira Bapak itu sudah matang, siap resiko, bisa diintik oleh teman-teman yang terhadap seorang pemimpin bisa seperti itu. Ya, silakan Ibu Iva kalau mau. Iya Pak. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kelima. Hal-hal yang selama ini menurut Bapak tantangan apa Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? tantangannya Gitu. kejujuran. Jadi terkadang itu kejujuran dari orang yang kita selidiki kurang jujur dalam mengungkapkan alasan. Dan yang kedua, sudut pandang. Kita harus pandai-pandai melihat suatu permasalahan itu dari sudut pandang. Kadang kita dari sudut pandang sekolah baik, dari sudut pandang dulu ada permasalahan dan juga yang terpenting itu latar belakang masalahnya, akar masalahnya itu di mana. Terlebih dulu Mengidentifikasi latar belakang masalahnya itu yang paling gitu, Pak. penting. Justru itu yang paling penting bagaimana mengidentifikasi permasalahan. Gitu, Pak. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Bapak? Itu kondisional. Oh, kondisional ya Bapak.
ada masalah kan kita ingin datang ya. Oke. Oke. Masalah kita rembuk. Oke. Selanjutnya, adakah seseorang faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu untuk pengambilan keputusan ini, Bapak? Ya, dengan adanya media sekarang ini banyak sekali salah dari sumber daya manusianya, alat ya. Media kan ketika kasus yang sama itu kan bisa kita pelajari dari media. Kemudian orang-orang dekat kita, saya yakin setiap kepala sekolah juga saya orang percaya kita tahu tidak ada permasalahan itu ini bisa dipercaya namanya. Tidak semua orang itu jujur di dalam mengungkapkan permasalahan. Jadi ada teman dekat seperti itu ya Pak ya? Ya, Artinya ada teman seperti guru Makassar atau guru Ya, BK wali kelas ya. seperti itu ya Pak? Oke Bapak, terima kasih. Yang terakhir, dari semua yang disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dan pengambilan keputusan dilema etika ini Bapak? Pembelajaran Pengalaman Bapak, ya pembelajaran dan pengalaman yang dipetik dari Bapak. ya, salah satu ya. Lebih dewasa. Semakin banyak persoalan, semakin menambah kedewasaan kita dan juga menambah kegeseran kita. Nah, hidup itu kan masalah. Kalau orang tidak mau punya masalah, saya hidup. Semakin banyak masalah, maka semakin kuat. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Mohon maaf sekali mengganggu waktunya Bapak. Kami di sini untuk tujuannya untuk memenuhi tugas modul 3.1 tentang nilai-nilai kebajikan untuk pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin Bapak. Terima kasih atas waktunya ya Bapak. Assalamualaikum.